warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 8, selamat datang di video pembelajaran Bunda. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dimanapun dan kapanpun. Di video kali ini Bunda akan memaparkan materi yang sebelumnya sudah pernah kita bahas atau yang sebelumnya sudah pernah kita diskusikan ya di salah satu aplikasi pembelajaran yang sudah berjalan beberapa minggu terakhir ini. Di sini Bunda akan memaparkan materi mengenai teks berita. Sebelum melanjut ke pembahasan berikutnya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini meliputi untuk poin yang pertama yang akan kita bahas, yaitu poin A mengenai pengertian teks berita. Di sini teks berita melaporkan suatu kejadian peristiwa mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual dan hangat dibicarakan oleh khalayak atau masyarakat. Biasanya disiarkan melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan situs internet. Selain media elektronik, berita ini disiarkan melalui media cetak seperti koran dan majalah. Untuk poin selanjutnya yaitu poin B mengenai ciri teks berita. Di sini ada 8 poin. Jadi poin yang pertama, berita harus ditulis sesuai dengan peristiwa atau kejadian aslinya. Jadi ketika menulis berita, kalian harus menuliskan kejadian persis seperti apa yang terjadi pada saat itu. Tidak boleh diubah beritanya berdasarkan opini kalian. Kemudian yang kedua, naskah berita ditulis harus dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti atau dipahami oleh masyarakat. Jadi, penggunaan bahasa dalam berita biasanya menggunakan bahasa Indonesia yang baku agar masyarakat atau khalayak yang mendengarkan berita tersebut bisa memahami isi beritanya. Kemudian yang ketiga, berita harus menggunakan bahasa yang baku. Seperti yang Bunda katakan sebelumnya, untuk berita ini harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku agar masyarakat atau khalayak itu dapat memahami apa isi berita yang ingin kalian sampaikan, seperti itu. Kemudian yang keempat, berita harus memuat unsur 5W plus 1H atau adik Simba. Jadi setiap berita harus memuat 5W plus 1H karena setiap berita pasti akan berhubungan dengan hal tersebut. Jadi 5W plus 1H wajib digunakan pada saat membuat berita seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang keenam, gaya bahasa banyak mengandung istilah asing. Nah, dalam memuat berita biasanya ada beberapa istilah asing. Biasanya di dalam berita istilah asing ini ditandai dengan penulisan huruf tanda miring. Kemudian yang ketujuh, naskah berita berisi dari banyak peristiwa dengan data yang kurang kuat. Jadi di sini dalam teks berita terdapat beberapa peristiwa yang datanya memang kurang akurat. Maka dari itu sebelum berita tersebut dibuat, kalian harus memastikan terlebih dahulu sumber dari berita tersebut agar berita tersebut dapat ditayangkan secara terpercaya dengan adanya sumber yang kuat. Yang terakhir di sini ada berita berisi kabar angin yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada. Jadi dalam berita kadang terdapat berbagai sumber yang lebih dari satu. Untuk itu, ketika kalian ingin membuat berita, kalian harus mengumpulkan sumber-sumber yang lain yang akurat sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi dari berbagai sumber kalian pilih satu atau dua sumber yang memang dapat memperkuat berita yang akan kalian sampaikan, seperti itu. Untuk poin C mengenai struktur berita, jadi di sini ada 3 struktur. Yang pertama orientasi,
Jadi orientasi di sini merupakan awal atau pembukaan tentang hal, peristiwa ataupun kejadian yang akan diberitakan. Jadi pada bagian ini berisi penjelasan secara singkat mengenai informasi yang akan diberitakan ataupun gambaran umum mengenai berita apa yang akan kalian buat. Kemudian yang kedua ada peristiwa. Jadi di sini merupakan bagian inti dari suatu berita. Nah, pada bagian ini berita dinarasikan dengan sedemikian rupa, yakni dijelaskan tentang jalannya kejadian dari awal sampai akhir sehingga tersaji beberapa fakta asli yang dimunculkan di dalam teks berita tersebut. Jadi di sini ketika kalian membuat berita, usahakan menyampaikan peristiwa tersebut secara detail dan lengkap dari awal hingga akhir. Jadi yang ketiga ini ada sumber berita. Sumber berita ini merupakan bagian teks berita yang berisi mengenai asal didapatnya informasi yang diberitakan. Jadi sumber berita ini biasanya terletak di akhir teks berita, tapi tidak jarang ia bisa juga terletak di dalam berita itu sendiri. Jadi maksudnya sumber berita ini jadi sumber beritanya ini bisa kalian tulis di akhir berita ataupun di dalam kolom berita tersebut ya. Jadi ada dua pilihan, sumbernya bisa ditulis di akhir berita, bisa juga di dalam kolom berita tersebut. Poin D, syarat sebuah teks berita. Yang pertama ada fakta. Teks berita harus berdasarkan fakta. Jika tidak, maka tidak bisa dikatakan sebagai teks berita. Jadi, teksnya harus benar-benar terjadi sebelumnya. Kemudian, dari kejadian tersebut, kalian muat untuk dijadikan sebuah berita yang sedang hangat diperbincangkan atau dibicarakan. Yang kedua, aktual. Teks berita harus yang masih baru atau hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Dalam membuat berita, usahakan membuat berita yang sedang hangat diperbincangkan. Contohnya, saat ini di Indonesia sedang hangat diberitakan mengenai berita COVID-19. Kemudian yang ketiga, seimbang. Tidak boleh memihak kepada siapapun. Nah, di sini seimbang maksudnya dalam penyampaian berita, kita sebagai penulis berita tidak boleh memihak salah satu dari korban tersebut. Nah, contohnya, ketika terjadi kebakaran di suatu wilayah dikarenakan ada kelalaian seorang tetangga, misalnya yang bernama Budi, ya, kelalaiannya dalam mematikan kompor. Jadi, kalian sebagai penulis berita harus menjelaskan kalau hal tersebut bisa terjadi atau kebakaran tersebut bisa terjadi karena kelalaian salah satu warga yang bernama Budi, seperti itu. Jadi tidak boleh menutup-nutupi kesalahan seseorang yang bernama Budi ini tadi gitu ya. Jadi memang harus diberitahukan kepada masyarakat penyebabnya, seperti itu. Yang keempat, lengkap. Jadi dalam berita strukturnya harus lengkap, memuat unsur 5W plus 1H atau adik Simba. Dalam membuat berita, struktur atau urutannya harus lengkap dan tersusun secara rapi mulai dari awal hingga akhir, seperti itu ya. Jadi jangan diloncatin. Jadi harus disusun memang dari awal sampai akhir. Kemudian yang kelima, menarik. Teks berita harus disertai dengan judul yang menarik agar orang yang membaca atau orang yang melihatnya lebih tertarik gitu. Jadi dalam membuat berita, carilah judul semenarik mungkin untuk disajikan ke masyarakat atau khalayak. Usahakan beritanya itu yang sedang hangat dibicarakan. Kemudian yang keenam, sistematis. Teks berita harus berurutan atau sesuai. Jadi dalam membuat berita harus tersusun berdasarkan unsur 5W plus 1H tadi yang sudah Bunda jelaskan sebelumnya.
Berikutnya mengenai unsur kebahasaan teks berita. Jadi poin E ya, mengenai unsur kebahasaan teks berita. Di sini dalam proses penggalian atau penyajian berita berpedoman pada rumus 5W plus 1H tadi yang Bunda jelaskan, seperti what, where, when, who, why, dan how. Jadi di sini ada 6 yang disebut dengan 5W plus 1H. Yang pertama, what, apa. Jadi di sini diceritakan atau diberitahukan apa peristiwa yang diinformasikan. Kira-kira peristiwanya apa yang diinformasikan, misalnya tsunami gitu. Yang kedua, where, itu di mana. Jadi di mana peristiwa itu terjadi? Oh, ternyata tsunami tersebut terjadi di Banten misalnya. Kemudian when, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, jadi tsunami di Banten tadi terjadi kapan gitu ya. Jadi peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 22 Desember 2018. Wow, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Jadi yang terlibat siapa? Hampir seluruh masyarakat di daerah Banten. Kemudian yang kelima, why. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi mengapa hal tersebut, tsunami itu bisa terjadi? Nah, hal tersebut bisa terjadi karena adanya letusan anak gunung Krakatau di Selat Sunda yang menghantam pesisir pantai Banten, seperti itu. Dan yang terakhir, how, bagaimana peristiwa itu terjadi gitu kan. Nah, peristiwa itu terjadi karena erupsi gunung anak Krakatau dan material gunung jatuh ke laut, kemudian menyebabkan gelombang air laut atau yang disebut dengan tsunami tadi, kemudian menghantam pesisir Banten, seperti itu contohnya. Poin berikutnya yaitu poin F, mengenai kaidah kebahasaan dalam teks berita. Yang pertama, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan. Nah, ketika kalian menyampaikan berita di media cetak, untuk kalimat langsung jangan lupa beri tanda petik 2 ya. Jadi ketika kalian menulis sebuah berita yang sudah kalian susun, itu ketika ada kalimat langsung jangan lupa diberi tanda petik 2 sebagai tanda bahwa kalimat tersebut adalah kalimat langsung. Kemudian kedua, penggunaan bahasa yang baku. Agar memudahkan pemahaman banyak orang, karena di sini berita kan sifatnya universal. Jadi dalam membuat berita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, dikarenakan berita yang akan kalian sampaikan itu akan dibaca oleh seluruh masyarakat di Indonesia atau di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Jadi di sini berita selain memuat informasi yang sedang hangat diperbincangkan, juga bisa menunjukkan respon dari seseorang. Contohnya, karena adanya wabah, untuk sementara saya tidak bekerja dan harus mematuhi protokol kesehatan. Itu adalah salah satu contoh respon dari seseorang mengenai berita yang sedang kita buat gitu ya. Kemudian yang keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Ini harus ada pada berita agar berita yang disampaikan menjadi jelas dan mudah dimengerti. Jadi untuk menulis berita jangan lupa mencantumkan waktu yang lengkap seperti hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian yang kelima, penggunaan konjungsi temporal. Nah, misalnya setelah, kemudian, sejak, awalnya, akhirnya. Konjungsi ini bisa ditemukan pada struktur yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Jadi, untuk penggunaan konjungsi temporal ini sering kita gunakan pada saat menuliskan berita. Contohnya, karena beberapa masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan, pada akhirnya penambahan korban COVID semakin meningkat. Itu adalah salah satu contoh kalimat penggunaan konjungsi temporal.
Kemudian yang terakhir, ini ada poin G, mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun berita. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, tulisan berita harus dapat menyentuh kebutuhan manusia akan informasi. Jadi ya seperti yang Bunda jelaskan tadi ya, yang Bunda jelaskan di awal tadi, kalian harus menyajikan berita yang sedang hangat diperbincangkan saat ini atau yang sedang hangat diperbincangkan oleh khalayak atau masyarakat saat ini. Yang kedua, berita yang ditulis harus aktual sehingga tidak menjadi berita basi. Jadi beritanya harus fakta dan termasuk dalam berita baru, seperti itu. Yang ketiga, penulisan berita untuk koran harus cepat dan singkat, tetapi kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Di sini ketika kalian menuliskan berita di koran, usahakan menggunakan kata-kata yang singkat tetapi jelas. Tidak boleh menggunakan bahasa yang sifatnya pemborosan, dan fakta dari berita yang kalian sampaikan benar-benar terjadi sebelumnya, serta jangan lupa sertakan sumber dari berita tersebut supaya berita tersebut lebih akurat. Kemudian yang keempat, tulisan berita harus bisa menjawab pertanyaan adik Simba. Jadi berita harus lengkap ya dan bisa menjawab pertanyaan adik Simba atau 5W plus 1H yang sudah Bunda jelaskan di atas tadi ya. Jadi untuk berita 5W plus 1H ini wajib ada di teks berita. Jangan sampai tidak dicantumkan. Kemudian yang terakhir, tulisan berita yang berkelanjutan tentang suatu hal. Pada bagian akhir berita harus diungkapkan lagi tentang latar belakang peristiwanya. Jadi pada akhir berita kalian harus menjelaskan kembali secara singkat mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Jadi setelah berita itu kalian tulis secara lengkap, jangan lupa pada akhir berita kalian harus menjelaskan kembali secara singkat mengenai peristiwa yang kalian tulis tadi atau peristiwa berita yang kalian tuliskan tadi, seperti itu. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga video kali ini dapat menambah pemahaman bagi siswa-siswi mengenai materi teks berita. Dan jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.